Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggira Pratama dari kelas A319 Universitas PGRI Yogyakarta, Prodi PGSD. Hari ini saya akan mengerjakan soal dari ujian akhir semester mata kuliah PPKN SD2 yang dosen pengampunya bernama Pak Rian Nuriska. Untuk soal UAS PPKN SD2 saya akan memilih kasus yaitu polemik RUU HIP, kasus Laut Cina Selatan, dan peran WHO dalam menghadapi pandemi Corona. Sekarang saya akan memulai dari yang pertama, yaitu polemik RUU HIP. Dan sebelumnya saya minta maaf karena saya belum mengetahui tentang berita ini, karena saya jarang sekali menonton TV karena siaran di TV saya itu hilang dikarenakan tidak ada sinyalnya. Jadi saya mencari di Google dan sedikit membaca. Hari ini saya akan menyampaikan tentang polemik RUU HIP dan keputusan pemerintah menunda pembahasannya. Ini saya dapat dari kompas.com yang isinya adalah pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan penundaan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU haluan ideologi Pancasila HIP. Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk pembahasannya, ujar Mahfud dikutip dari akun Twitternya. Mahfud mengatakan pemerintah meminta DPR sebagai pengusul RUU HIP untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat. Di sisi lain, kata Mahfud, pemerintah tengah berkonsentrasi menanggulangi pandemi COVID-19 atau Corona. Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Menko Polhukam dan Menkumham diminta menyampaikan ini keputusan tunda pembahasan. RUU HIP menuai politik publik sebab draft RUU tersebut memuat klausul Trisila dan Ekasila di dalam salah satu pasalnya. Dilansir dari draft RUU, konsep Trisila dan Ekasila tertuang dalam pasal 7. Pasal tersebut memuat 3 ayat. Adapun satu ayat menyebutkan ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Ayat 2, ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan dan berkebudayaan. Ayat 3, Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Banyak kalangan berpendapat konsep Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Adapun alasan penundaannya, Mahfud mengungkapkan pemerintah mempunyai sejumlah alasan menunda pembahasan RUU HIP. Salah satunya berkaitan dengan aspek substansi dari RUU HIP itu sendiri. Aspek substansinya, Presiden menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 itu masih berlaku, mengikat dan tidak perlu dipersoalkan lagi, ujar Mahfud dalam keterangan video yang diterima kompas.com. Adapun TAP MPRS nomor 25 tahun 1996
mengatur tentang larangan ajaran komunisme atau Marxisme. Menurut Mahfud, TAP MPRS tersebut merupakan produk hukum mengenai peraturan undang-undang yang mengikat. Karena itu, TAP MPRS tersebut tidak bisa dicabut oleh lembaga negara maupun rancangan aturan yang dikeluarkan DPR itu sendiri. Di sisi lain, Mahfud mengungkapkan pemerintah memandang rumusan Pancasila yang sah adalah rumusan yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Rumusan Pancasila yang sah adalah rumusan yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang sah, kata dia. Merujuk hal tersebut, pemerintah pun memutuskan untuk tidak mengirimkan surat presiden atau surpres kepada DPR guna membahas RUU HIP. Sebaliknya, pemerintah meminta DPR agar melakukan dialog dengan komponen masyarakat agar mendapatkan aspirasi terkait RUU HIP kepada DPR untuk berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak lagi dengan seluruh kekuatan atau elemen-elemen masyarakat. Selanjutnya, dengar masukan rakyat. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Menkumham Yasona Halauli mengatakan pemerintah memberikan kesempatan kepada DPR untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait RUU HIP. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan rancangan aturan tersebut. Pemerintah seperti disampaikan menunda memberikan kesempatan pada teman-teman DPR untuk kembali mendengar masukan-masukan dari masyarakat, ujar Yasona dalam keterangan video Selasa. Yasona berharap DPR dapat menerima masukan dari masyarakat perihal RUU HIP tersebut. Selanjutnya, kata Yasona, akan tetap ada prosedur yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bersama DPR. Selain itu, Yasona meminta masyarakat bisa kembali tenang agar dapat melihat substansi keputusan pemerintah yang baik. Sebab TAP MPRS 25/1996 tentang larangan ajaran komunisme atau Marxisme tetap berlaku. Jadi sebetulnya permasalahan di situ boleh kita katakan tidak perlu dikhawatirkan lagi, termasuk mengenai Pancasila yang mana itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah akan melayangkan surat kepada DPR setelah memutuskan penunda pembahasan RUU HIP. Pemerintah punya waktu 30 hari. Saya tidak tahu lagi tentang tanggal pastinya. Nanti saya akan cek ke Mensennek, nanti akan disampaikan secara resmi, ujar Yasona. Selanjutnya ada kasus di Laut Cina Selatan, konflik dan diplomasi di Laut Cina Selatan. Sepertiga lalu lintas di maritim global, perdagangan tahunan senilai sekitar $5 triliun, 6 negara mengklaimnya satu wilayah perairan dan itu hanya masalah di permukaan saja. Selamat datang di Laut Cina Selatan, perairan yang mencakup banyak negara di Asia Tenggara dengan kekayaan yang terkandung di sekitar dan juga jauh di dalam kawasan tersebut. Laut Cina Selatan menyimpan perikanan yang menggiurkan, cadangan minyak dan gas yang diperkirakan oleh pejabat Amerika Serikat setidaknya setara dengan cadangan minyak di Meksiko, dan mungkin merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi. Laut ini adalah salah satu laut yang paling penting secara strategis dan paling diperebutkan di abad ke-21.
Bagian utara laut ini mencapai pesisir Cina yang mengklaim haknya atas perairan ini secara historis sejak beberapa abad yang lalu. Kini Beijing mengklaim lebih dari 95% laut Cina Selatan dan mengandalkan kawasan tersebut sebagai pemasok 85% impor minyak mentah Cina. Cina juga mengklaim pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan dan telah membangun sekitar 1.300 hektar lahan untuk menopang sebagian besar infrastruktur militer, termasuk landasan pacu yang cukup panjang untuk bisa menampung pesawat pengebom. Selama berabad-abad, Laut Cina Selatan memegang peranan penting bagi keberlangsungan ekonomi negara-negara tetangga, yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina. Negara-negara yang tidak mengklaim kawasan tersebut juga mempunyai kepentingan sendiri. Kawasan perikanan Laut Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan juga menyimpan cadangan gas alam penting bagi Indonesia. Lebih jauh lagi, Korea Selatan dan Jepang, walaupun tidak mengklaim kepemilikan atas Laut Cina Selatan, mengandalkan kawasan bebas tersebut untuk memenuhi lebih dari separuh kebutuhan energi mereka. Amerika Serikat yang melindungi kepentingannya dan kepentingan sekutu-sekutunya mempertahankan kehadiran militernya di kawasan tersebut. Pejabat Angkatan Laut Amerika Serikat berencana meningkatkan jumlah armada Pasifik yang bertugas di luar negeri hingga sekitar 30% pada tahun 2021. Sementara ekonomi Asia terus tumbuh dengan mencengangkan dalam 2 dekade terakhir. Stabilitas regional dan akses ke Laut Cina Selatan menjadi kepentingan global. Bentrokan antara patroli Angkatan Laut Cina dan armada penangkapan ikan negara-negara tetangga berisiko menimbulkan konflik internasional, mempertanyakan komitmen Washington terkait keamanan di kawasan tersebut. Banyak negara-negara barat yang mendesak Beijing untuk mematuhi konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS yang mengatur zona kontrol maritim berdasarkan garis pantai. Tapi Cina memandang peraturan pengelolaan maritim yang didukung oleh PBB bertentangan dengan hukum dalam negeri. Bahkan, Cina menganggap peraturan tersebut sebagai alat hegemoni Barat yang dirancang untuk memperlemah pengaruh Cina sebagai kekuatan dunia yang semakin luas. Amerika Serikat yang telah menandatangani UNCLOS tanpa meratifikasinya seringkali bergantung pada kesepakatan internasional untuk menyelesaikan sengketa teritorial. Pada Juli, sebuah panel yang terdiri dari 5 hakim di Den Haag dengan suara bulat menolak landasan hukum hampir seluruh klaim maritim Cina. Beberapa minggu kemudian, Mahkamah Agung Rakyat Cina mengeluarkan peraturan yang memaparkan landasan hukum yang jelas bagi Cina untuk menjaga perairan ketertiban maritim, di mana Beijing bersumpah akan mengadili semua pihak asing yang ditemukan menangkap ikan atau mencari ikan di perairan yang disengketakan. Cara lain untuk menyelesaikan sengketa teritorial yang kompleks ini juga tampaknya tidak berhasil. Kode etik yang dirancang oleh ASEAN dan telah lama tertunda, menurut pejabat Beijing akan diselesaikan pada tahun 2017, tidak akan mempunyai dampak berarti dalam menyelesaikan konflik klaim kedaulatan. Seperti putusan pengadilan Den Haag, deklarasi ASEAN yang mengikat secara hukum tidak akan memiliki mekanisme penegak hukumnya. Tantangan di masa depan. Amerika Serikat sejak lama mengatakan tidak akan memihak dalam sengketa Laut Cina Selatan, walaupun terus mengkritik perilaku Cina di kawasan tersebut dan telah memperluas aliansi pertahanan dengan negara-negara yang juga mengklaim kawasan tersebut. Sebagai Presiden baru Amerika Serikat, Donald Trump kemungkinan besar akan dituntut untuk segera mengatasi krisis perairan ini. Ketika Presiden George W. Bush baru menjabat
Ia menghadapi sengketa internasional yang dipicu oleh tabrakan di udara antara pesawat mata-mata Amerika Serikat dan jet tempur Cina dekat Pulau Hainan. Kurang dari 7 minggu setelah Presiden Barack Obama dilantik, kapal-kapal dan pesawat-pesawat Cina berkonfrontasi dengan USNS Impeccable, sebuah kapal pengintai di perairan selatan Hainan, dan Cina memerintahkan USNS Impeccable meninggalkan kawasan tersebut. Amerika Serikat menyatakan berhak berada di kawasan tersebut dan bahwa kapalnya diganggu. Sementara Beijing membela tindakannya. Obama menjawab tindakan Beijing dengan mengirimkan kapal perusak berpeluru kendali untuk melindungi Impeccable. Insiden-insiden serupa kemungkinan besar terus terjadi akibat sengketa di kawasan tersebut. Sebelum masalah kedaulatan maritim diatasi, perairan itu akan terus menghadapi sengketa geopolitik terkait pedangan internasional yang berdampak pada ekonomi dunia. Kami terus melaporkan isu Laut Cina Selatan di sini. Yang ketiga adalah peran WHO dalam mengatasi COVID-19 atau Corona. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization, menyelenggarakan Majelis Kesehatan Dunia secara virtual. Acara tahunan ini menjadi pertemuan yang kritis karena peran organisasi tersebut dalam penanganan pandemi corona menjadi sorotan. Sebelum WHO berlangsung, kritik terhadap organisasi itu sudah bermunculan, terutama dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump sampai memutuskan menangguhkan dana bantuannya karena WHO dianggap gagal membentuk virus COVID-19 yang menginfeksi hampir 5 juta populasi dunia. Australia dan Jerman juga menyerukan hal yang serupa. Ketiga negara itu bahkan menyebut WHO melakukan bias terhadap Tiongkok. Trump menuduh organisasi itu sangat Cina sentris dan memberikan rekomendasi yang salah kepada Amerika Serikat untuk mempertahankan perbatasan tetap terbuka. Pada minggu lalu, sebuah koalisi di 62 negara termasuk Indonesia mendorong penyelidikan independen terhadap pandemi virus corona. Australia merupakan negara pertama yang meminta penyelidikan tersebut. Dalam makalah kuncinya kemarin, ada 122 negara termasuk Uni Eropa, Afrika, Inggris, Rusia, Kanada, Australia, dan Selandia Baru menyerukan peninjauan sistemik penanganan COVID-19. Melansir dari The Guardian, koalisi ini tidak menyebutkan Tiongkok atau kota tempat virus COVID-19 pertama kali terdeteksi, Wuhan, tapi mendorong komunitas global untuk mengidentifikasi sumber zoonosis dari virus dan rute infeksinya ke populasi manusia, termasuk peran inang perantara melalui penelitian ilmiah dan kolaboratif. Makalah itu juga menyebut respons terhadap pandemi harus bersifat global. Koalisi ini menyerukan akses universal, tepat waktu, merata, serta distribusi yang adil untuk akses teknologi dan produk kesehatan esensial yang berkualitas, aman, mujarab, dan terjangkau. Seruan investigasi internasional tentang asal-usul COVID-19 telah membuat posisi Tiongkok terpojok. Ketika Australia mengajukan penyelidikan global pada masa lalu, pada bulan lalu, Beijing merespon dengan mengatakan sangat menentang rencana tersebut. Sejak wabah dimulai, Tiongkok selalu bertindak secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab dan mengambil serangkaian langkah tegas tepat waktu dan kuat. Dan bagaimana cara kerja WHO? WHO merupakan badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus pada isu kesehatan. Perannya secara global, mengutip dari situs resmi World Economic Forum, termasuk
mengadvokasi layanan kesehatan universal, memantau risiko kesehatan masyarakat, menetapkan standar dan pedoman kesehatan, dan mengordinasikan respon internasional terhadap keadaan darurat kesehatan. Organisasi ini juga berperan dalam hal memerangi penyakit menular seperti HIV dan tuberkulosis atau TB, mempromosikan nutrisi, perumahan, dan sanitasi yang lebih baik. Kantornya berbasis di Jenewa, Swiss, dan memiliki sekitar 7.000 staf di 6 kantor regional dan 150 kantor lapangan secara global. Keberhasilan WHO terutama soal vaksinasi massal, langkah ini lalu membuat angka pasien TB, campak, polio, dan cacar di dunia berkurang. Namun kritik juga sempat menimpa WHO. Organisasi ini dianggap terlambat merespon wabah Ebola di Afrika Barat pada tahun 2014 sampai 2015. Alasannya ketika itu adalah dana yang berkurang. Total pendapatannya pada 2018 mencapai 2,16 miliar US dollar. Pendonor terbesar di Amerika Serikat di posisi bawahnya ada Bill Gates dan Melinda Gates Foundation. Inggris dan Jerman. Pada 2019 Amerika Serikat menyumbang 419 juta US dollar atau 16% dari total pendapatan WHO. Selanjutnya, apa peran WHO selama pandemi corona? Melansir dari situs PBB, WHO memainkan peran penting dalam penanggulangan COVID-19 sejak kasus pertama teridentifikasi di Wuhan, Hubei, Tiongkok pada Desember 2018. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menjabarkan 5 cara lembaganya memimpin respon global, yaitu 1. Membantu negara-negara bersiap dan merespon. Seluruh staf WHO saat ini terus bekerja sama dengan pemerintah di seluruh dunia untuk mempersiapkan sistem kesehatan mereka dalam menghadapi COVID-19. Organisasi ini juga membentuk dana respon solidaritas untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Para pekerja garis depan mendapatkan masukan serta informasi penting. Sumbangan dari pemerintah, sektor swasta, dan individu yang terkumpul telah mencapai 800 juta US dollar. 2. Memberikan informasi yang akurat. WHO memanfaatkan jaringan global para profesional dan ilmuwan, termasuk ahli epidemiologi, dokter, dan ahli virus untuk mendapatkan informasi yang paling akurat. Ada tim khusus yang disiapkan untuk memberi saran tepat waktu dan mudah dipahami. Selain itu, laporan situasi harian yang dilakukan memastikan dunia mendapatkan informasi dan data terbaru. 3. Memastikan pasokan vital mencapai petugas kesehatan. Di masa pandemi, kebutuhan alat pelindung diri atau APD, masker, dan obat-obatan meningkat. WHO bekerjasama dengan Kamar Dagang Internasional, Forum Ekonomi Dunia, dan sektor swasta lainnya berkomitmen meningkatkan produksi dan distribusi pasokan medis yang penting. 4. Pelatihan dan mobilisasi petugas kesehatan. Melalui platform Open WHO, jutaan pekerja kesehatan mendapatkan pelatihan secara daring atau online. Pengguna dapat mengambil bagian dari jaringan pembelajaran sosial berdasarkan materi interaktif dan beragam mata pelajaran. Sejauh ini ada 1,2 juta orang mendaftar dalam 43 bahasa. 5. Mencari vaksin. Laboratorium di banyak negara sedang melakukan tes untuk mendapatkan vaksin COVID-19. WHO menyatukan 400 peneliti dunia pada Februari lalu untuk mengidentifikasi prioritas penelitian. Organisasi ini meluncurkan Solidarity
trial yang melibatkan 90 negara untuk menemukan obat untuk memperlambat perkembangan penyakit. WHO juga mengembangkan protokol penelitian yang digunakan 40 negara. Sekitar 130 ilmuwan, penyandang dana, dan produsen dari seluruh dunia telah menandatangani komitmen bekerja sama dalam rangka percepatan pengembangan vaksin COVID-19. Itulah sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.